Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Destiani dengan NIM 2008205064 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Haulah Nahwatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran biaya operasional. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Anggaran biaya operasional ini bersangkutan dengan aktivitas untuk menghasilkan laba perusahaan. Lanjut, yaitu tujuan dan manfaat penyusunan anggaran biaya operasional. Ada 6 tujuan dan manfaat dari penyusunan anggaran biaya operasional. Yang pertama yaitu anggaran biaya operasional digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, anggaran biaya operasional dapat memberi batasan atas jumlah dana yang akan dicari dan digunakan. Yang ketiga, dapat merinci sumber dana yang akan dicari. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, yaitu penyusunan anggaran biaya operasional dapat menyempurnakan rencana yang telah disusun. Yang keenam, adalah menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Lanjut, faktor yang mempengaruhi anggaran biaya operasional. Ada 2 faktor, yaitu anggaran penjualan dan faktor anggaran biaya administrasi dan umum. Di dalam faktor anggaran penjualan ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu rencana tentang kualitas dan kuantitas barang yang akan dijual. Yang kedua, berbagai standar biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya penjualan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji. Yang keempat, metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang kelima, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok. Anggaran biaya administrasi, ada 6 faktor yang mempengaruhi anggaran biaya administrasi dan umum. Faktor yang pertama yaitu jumlah penjualan yang besar akan meningkatkan aktivitas-aktivitas di bagian penjualan. Yang kedua, anggaran unit yang diproduksi. Yang ketiga, berbagai standar yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan biaya administrasi dan umum. Yang keempat, sistem pembayaran upah atau gaji yang digunakan perusahaan. Yang kelima, metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang keenam, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan. Lanjut, ada prosedur penyusunan anggaran biaya operasional. Yang pertama yaitu mengenali informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang diantisipasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, menyusun perencanaan yang strategis dan program-program untuk menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan organisasi jangka panjang khususnya dalam hal biaya operasional, strategi dan program-program kerja. Yang keempat, memilih taktik mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi kegiatan, yang artinya memilih cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, menyerahkan revisi usulan anggaran kepada komite anggaran untuk dievaluasi. Yang keenam, menyetujui revisi usulan anggaran dan menjadi anggaran biaya operasional perusahaan. Dan yang terakhir, pengesahan revisi anggaran biaya operasional perusahaan. Lanjut, contoh kasus biaya pemasaran. Nah, di sebuah perusahaan ballpoint pada bulan November 2016, kantor pemasaran perusahaan membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja pada tahun 2017.
Bagian pemasaran perusahaan ini dikepalai oleh seorang manajer, dibantu 4 orang staf pemasaran, 2 orang penyelia wiraniaga, 12 orang wiraniaga, dan 2 orang karyawan serba-serbi. Rencana kerja perusahaan ini ada 16 rencana kerja. Yang pertama, produk perusahaan direncanakan akan dijual sebanyak 1.500.000 unit selama tahun 2017 dan setiap 10 unit ballpoint dikemas dalam satu kotak. Perusahaan mengalokasikan penjualan secara merata setiap bulannya, di mana dijual sebanyak 150.000 unit produk per bulan. Yang kedua, komisi penjualan 1.000 per kotak untuk wiraniaga dan Rp300 untuk penyelia, sedangkan untuk manajer Rp200 per kotak. Yang ketiga, gaji per bulan manajer itu 3 juta. Yang keempat, gaji per bulan staf pemasaran 1.500.000 per orang. Yang kelima, gaji per bulan penyelia wiraniaga 800.000 per orang. Yang keenam, gaji per bulan wiraniaga 400.000 per orang. Yang ketujuh, gaji per bulan karyawan serba-serbi 600.000 per orang. Yang kedelapan, biaya iklan di koran 2 juta per tayang. Yang kesembilan, biaya iklan di televisi 3 juta per tayang. Yang ke-10, jumlah penayangan iklan masing-masing 48 kali dalam 1 tahun. Yang ke-11, biaya pengepakan 8.000 per 10 kotak. Yang ke-12, biaya transport per bulan wiraniaga sebesar 200.000 per orang. Yang ke-13, biaya penyusutan gedung per tahun 15 juta. Yang ke-14, biaya penyusutan kendaraan pemasaran 18 juta per tahun. Yang ke-15, biaya penyusutan peralatan kantor 12 juta per tahun. Yang ke-16, biaya daya dan jasa 4 juta per tahun. Lanjut. Berdasarkan data yang tadi saya sebutkan, maka anggaran pemasaran untuk tahun 2017, gaji manajer pemasaran per bulan itu 3 juta. Setahunnya dikalikan 12 bulan, jadi 36 juta. Untuk komisi manajer pemasaran, Rp200 dikali 150.000 kotak, jadi 30 juta. Selanjutnya, gaji staf per bulan 1.500.000 per orang, ada 4 orang, dan dalam setahun jadi 72 juta. Gaji penyelia wiraniaga per bulan itu 800.000 per orang, ada 2 orang, jadi 19.200.000. Komisi setahun untuk penyelia wiraniaga itu Rp300 dikali 150.000 kotak, jadi 45 juta. Selanjutnya, gaji wiraniaga per bulan itu 400.000. Setahunnya ada 12 orang, jadi 57.600.000. Komisi setahun untuk 12 orang itu 1.000 dikali 150.000, jadi 150 juta. Selanjutnya, biaya iklan koran dan televisi masing-masing 48 kali. Jadi biaya iklan koran 2 juta, biaya iklan televisi 3 juta. Hasilnya itu 240 juta setahun. Selanjutnya, biaya pengepakan 8.000 per 10 kotak atau Rp800 per kotak. Jumlah ballpoint yang direncanakan itu 150.000 kotak. Jadi 150.000 kotak dikali Rp800 yaitu 120 juta. Dan untuk biaya penyewaan gedung, penyusutan gedung, kendaraan, dan peralatan kantor, yaitu biaya relatif tidak berubah walaupun terjadi fluktuatif aktivitas. Selanjutnya, contoh kasus biaya pemasaran. Jika ditabelkan, jumlahnya 906 juta. Ini contoh kasus biaya administrasi dan umum. Sebuah perusahaan ballpoint pada bulan November 2016, kantor pemasaran perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2017. Pada tahun 2016, merancang anggaran untuk administrasi dan umum. Gaji 4 staf
96 juta, biaya listrik 18 juta, gaji manajer 72 juta, biaya alat tulis kantor 12 juta, gaji direktur 84 juta, biaya penyusutan gedung 15 juta, biaya sewa kendaraan 36 juta, biaya penyusutan kendaraan 24 juta, biaya korespondensi 6 juta, administrasi lainnya 9 juta, biaya telepon 12 juta. Nah, untuk tahun 2017, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perubahan tersebut: kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing 20% dan 15%, untuk manajer 20%, untuk direktur 15%. Merekrut 2 orang staf admin baru dengan gaji per bulan 1.500.000 per orang. Tarif listrik naik 20%. Perhitungannya: untuk gaji 4 orang staf admin naik 20%. Jadi gaji 4 orang admin itu 96 juta dikali 20% yaitu 19.200.000. Jadi 96 juta ditambah 19.200.000 yaitu 115.200.000, ditambah rencana penambahan 2 orang staf dengan gaji 1.500.000 per orang. Jadi 1.500.000 dikali 12 bulan dikali 2 orang, totalnya 36 juta. Total ini ditambahkan dengan gaji 4 orang staf admin yang naik 20%, totalnya 151.200.000. Yang kedua, gaji manajer naik 20%. 72 juta gaji manajer dikali 20% yaitu 14.400.000, ditambahkan dengan 72 juta jadi totalnya 86.400.000. Gaji direktur naik 15% dari 84 juta, totalnya 96.600.000. Yang ketiga, listrik naik 20%. Listrik 18 juta dikali 20% yaitu 3.600.000, 18 juta ditambah 3.600.000 yaitu 21.600.000. Ya, karena biaya lain tidak berubah, maka biaya administrasi dan umum untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Ini totalnya 469.800.000. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.